Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini berdiri di depan Bapak Ibu sekalian adalah ibu-ibu anggota Bakti Wanita Advent dari seluruh distrik yang ada di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Jadi kami terdiri dari BWA yang ada di 19 jemaat yang ada di distrik ini. Kami akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Tegak Terus Megah. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Masih ingat yel-yel kita? Masih ya? Kita akan coba. Dan kita akan menyebutkan ini sepanjang pertemuan kita sampai pada hari Sabat nanti. Ku mau temukan kebenaran yang pasti. Sekali lagi, belum semua ya. Baik,
ku mau temukan kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pasti, ku mau temukan. Sekali lagi, ku mau temukan kebenaran yang pasti. Puji Tuhan. Jadi kita semangat untuk menemukan kebenaran itu dan kita semakin setia kepada Tuhan. Baik, kita puji Tuhan oleh karena kita sampai pada malam yang kedua. Tidak terasa, pertama, kedua, ketiga, keempat langsung selesai. Saudara sekalian, cepat sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita hadir tepat pada waktunya. Baik saudara sekalian, sebelum kita menyiapkan hati untuk menerima pekabaran firman Tuhan, ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama adalah, jika masih ada anak-anak di ruangan ini, mungkin orang tua bisa mengantarkan mereka di ruangan bawah, yaitu ruang 126 dan 127 di bawah tangga dekat kolam. Sekali lagi, anak-anak jangan sampai di ruangan ini, ada acara yang luar biasa. Tolong diantar ke sana, ruang 126 dan 127. Ada acara yang menarik dan mereka akan dibekali dengan pelajaran firman Tuhan yang luar biasa. Baik, yang kedua, saudaraku sekalian, pada waktu saudara keluar dari rumah, melihat enggak bahwa di sekitar kita sudah memasang bendera setengah tiang? Melihat? Nah, di rumah saudara sudah pasang belum? Sudah? Puji Tuhan. Kalau belum, mari kita menjadi warga negara yang baik. Besok tidak setengah tiang lagi, tetapi sepenuh tiang, karena Hari Kesaktian Pancasila. Surabaya akan menjadi contoh yang luar biasa, kata Ibu Wali Kota. Ya, jadi tolong pastikan kalau di rumah belum pasang bendera, besok pastikan pagi-pagi sekali pasang sepenuh tiang. Jadilah teladan, jadilah warga negara yang baik. Yang ketiga, saudaraku sekalian, ini sangat penting. Jika saudara punya pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita kemarin dan juga pelajaran kita malam ini, tuliskan di secari kertas, sampaikan kepada panitia, dan besok pembicara kita, hamba Tuhan, Pendeta JF Manulang akan menjawabnya. Ya, tulis singkat, padat dan jelas, serahkan kepada panitia. Kemudian besok adalah Rabu malam. Tidak ada gereja Advent yang buka di Surabaya. Semua bergabung di tempat ini. Jangan lupa, jangan pergi ke gereja, tapi langsung ke tempat ini. Lebih awal lebih baik, karena besok akan cukup padat di tempat ini. Kemudian saudaraku sekalian, yang selanjutnya adalah malam ini adalah malam yang istimewa, karena pembahasan kita berjudul apa kira-kira? Saudara ingat pembahasan kita apa? Bersama pada hari Tuhan. Kita matikan atau kita silent HP kita, atau iPad, atau iPod dan sebagainya. Kita silent supaya tidak mengganggu umat Tuhan yang akan bersedia mendengarkan firman Tuhan. Jika kita sudah siap, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Victor Sinuhaji. Selesai kita berdoa, kita tidak akan duduk, tetapi langsung disambung dengan lagu tema kita. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan malam hari ini? Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa, dan langsung disambung dengan lagu tema kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Khalik pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan, berterima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari rumah kami masing-masing, dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti KKR malam yang kedua, di mana Tuhan telah mengutus hamba Tuhan Pendeta JF Manulang yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan
agar kiranya kuasa surga mengurapi hamba Tuhan Pendeta Manulang yang akan membawakan firman Tuhan kepada kami yang hadir, dan juga memberkati kami semua yang hadir untuk dipersiapkan menerima akan firman Tuhan. Kami pun diberikan pengertian dan sanggup melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati acara kami sepanjang malam hari ini Bapa. Hadirlah bersama-sama dengan kami sepanjang acara kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kehendak Tuhan jadi atas doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepadamu kami datang ya Tuhan, membawa sembah puji dan hormat kami kepadamu, karena Engkau memang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan sampai selama-lamanya. Bapa, pada malam ini sebentar kami membuka hati, pikiran dan jiwa kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami, kiranya urapan surgawi menjadi bagian pengalaman hidup kami masing-masing, agar firman-Mu yang kami dengarkan kami mengerti, kami terima dengan iman, dan oleh kuasa-Mu kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menikmati sukacita, damai, kebahagiaan di dalam Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami serahkan semua ini dengan keyakinan kami yang pasti di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Persilakan duduk. Shalom, selamat malam. Betapa hati kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kita bisa hadir kembali di tempat ini, mengambil waktu, duduk, merenung, mendengarkan firman Tuhan, lagu pujian, dan doa. Walaupun kita sangat sibuk, tetapi kita mengambil tekad untuk hadir. Dan saya sangat menghargai kedatangan saudara-saudara semuanya, hamba-hamba Tuhan, para panitia semuanya, bahkan tamu-tamu kami yang kami hormati yang sudah mengambil waktu untuk hadir pada malam hari ini. Judul pembahasan kita pada malam hari ini ialah Bersama pada Hari Tuhan. Mungkin dari segi bentuk kalimat ada sesuatu yang kurang. Bersama pada hari Tuhan, bersama siapa atau bersama apa? Nanti akan kita lihat. Namun sebelumnya kita coba ulangi dulu apa yang kita sudah bahas tadi malam. Kitab Wahyu, yang artinya kitab yang disingkapkan, Revelation, Apokalipsis, yang dibukakan, bukan yang ditutup. Banyak orang tidak mau mempelajari kitab Wahyu karena katanya bisa jadi Babylon. Babylon maksudnya jadi keracunan kitab, sama seperti orang makan pete jadi keracunan pete, makan jengkol jadi keracunan jengkol. Kalau membaca Wahyu katanya jadi sedikit senewen, Babylon atau
lari sedikit ampernya. Padahal sesungguhnya kata wahyu yang artinya penyingkapan, pangungkapan, unveiling, revelation, apokalipsis, artinya sesuatu yang dibuka, sesuatu yang disingkapkan, sesuatu yang bukan lagi misteri, sesuatu yang dibuka supaya dimengerti. Itulah sebabnya maka Tuhan menyampaikan penyingkapan ini kepada hambanya Yohanes melalui dua perantara, Yesus putranya dan juga malaikatnya, untuk ditulis. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, tuliskan dan kirimkan kepada 7 jemaat. Jadi kitab Wahyu ini mula-mula dibaca oleh 7 jemaat. Satu orang yang membaca, berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengar, dibacakan dan didengar. Berbahagialah yang membaca, mereka yang mendengar dan yang melakukan perkataan-perkataan nubuat ini, karena waktunya sudah dekat. Jadi kalau saudara mau berbahagia bersama dengan saya, mari kita dengarkan firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, kita sambut, dan dengan pertolongan Tuhan kita lakukan untuk menikmati kebahagiaan. Yesus pasti datang segera, itulah tema utanya. Dia pasti datang segera sebagai Raja pemenang, the victor, pemenang. Dia muncul sebagai pemenang, sebagai singa dari suku Yehuda. Tetapi dia adalah Raja yang berkorban sebagai anak domba Allah yang menjadi tumbal mati demi keselamatan umat manusia. Dia pasti datang sebagai Raja pemenang untuk menyelamatkan umatnya. Sumbernya Allah, perantaranya Yesus dan malaikat, penulisnya Yohanes, ditulis di Pulau Patmos, tempat pembuangan. Namun walaupun dia dibuang ke tempat pembuangan, tempat yang sepi, namun dia melihat satu pemandangan yang luar biasa indah. Aku melihat surga terbuka. Saudara-saudara, mungkin ada saatnya kita mengalami sesuatu pengalaman seperti Yohanes, kita terbuang. Barangkali kita di PHK, barangkali kita dipecat, barangkali kita tidak naik kelas, barangkali kita mengalami penurunan dari segi ukuran duniawi. Tetapi jangan putus asa, karena saat kita merasa terbuang, saat kita merasa terkucil, dikucilkan orang, tetapi saat itu Tuhan membukakan sesuatu kepada kita. Mata kita disingkapkan, melihat penglihatan yang luar biasa indah. Saudara-saudara, orang mengucilkan kita, tetapi Tuhan belum tentu meninggalkan kita. Amin. Dia selalu bersama dengan kita, kapanpun, dimanapun. Ditulis di Pulau Patmos tahun 96 pada zaman Kaisar Domitian. Dituliskan untuk 7 jemaat dan juga untuk jemaat sepanjang zaman sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu parusia atau the second coming of Christ. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Waktunya sudah dekat. Di dalam kitab Wahyu, kata dekat artinya pasti, tidak ada penundaan. Tuhan sudah punya rencana yang fix, yang tetap. Segala peristiwa-peristiwa di bumi ini ada jadwalnya. Rencana-rencana Tuhan tidak pernah mengenal terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua on time, in time, sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun kita sekarang ini merasa bahwa Tuhan itu rasanya lama belum datang, tidak jadi masalah. Asalkan kita berjalan, walk with God, berjalan dengan Tuhan hari demi hari. Entah kita masih hidup dia datang, atau kita beristirahat di dalam Tuhan dia datang, gak ada masalah. Kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, hidup kita aman. Amin saudara. Itu kuncinya. Sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Kita harus menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar. Saudara-saudara, kitab Wahyu luar biasa indah. Kenapa? Karena kata berbahagia di dalam kitab Wahyu ada 7. Dan banyak bilangan 7 di dalam kitab Wahyu. Salah satunya adalah 7 ucapan bahagia. 7 di dalam kitab Wahyu artinya lengkap, sempurna, komplit. Tidak ada yang kurang, tidak lebih, tidak kurang, lengkap. Dan inilah ucapan bahagia yang ketiga. Aku mendengar saudari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat, rest, berhenti mengalami kelegaan dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, saat keluarga kita meninggal, mungkin istri kita meninggal, suami kita meninggal, anak kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita menangis, kita sedih. Tetapi pekabaran yang luar biasa indah pada malam ini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin saudara. Banyak orang yang hidup tetapi tidak hidup di dalam Tuhan.
Banyak orang yang mati tapi tidak mati di dalam Tuhan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalaupun mereka mati, mereka juga berbahagia. Karena apa? Mereka berbahagia bukan oleh karena mereka mati, tapi mereka berbahagia oleh karena hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat mereka mati juga mereka beristirahat, berhenti di dalam Tuhan. Rest. Kata lain untuk rest di dalam Alkitab ialah sabat. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka menikmati kelegaan, rest, sabat di dalam Tuhan. Apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, pada saat sangkakala dibunyikan, pada saat penghulu malaikat datang membunyikan trompetnya, sangkakalanya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan orang-orang yang hidup akan diubahkan, dan mereka akan bersama-sama menyongsong Tuhan yang kasa, dan mereka akan hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ucapan bahagia yang keempat, pasangannya. Kalau yang pertama dan yang kedua pasangannya. Berbahagialah orang yang mendengar, orang yang membaca, mendengar dan melakukan perkataan-perkataan nubuat ini. Itu satu pasang, karena waktunya sudah dekat. Pasangan yang kedua yang mati di dalam Tuhan. Pasal 20 ayat 6, apa dikatakan di sini? Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Orang yang mati di dalam Tuhan disebutkan akan mengalami kebangkitan pertama. Di dalam kitab Wahyu itu ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama yaitu orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Kebangkitan kedua bagi orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Orang-orang yang bangkit pada kebangkitan pertama adalah orang-orang yang mengalami kematian di dalam Tuhan, dan mereka bangkit untuk beroleh hidup kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita tidak perlu stres. Yang perlu kita pikirkan dan pastikan ialah apakah saya hidup di dalam Tuhan, dan kalaupun mati saya mati di dalam Tuhan, sama seperti kata Paulus, baik hidup maupun mati di dalam Tuhan. Amin. Itu dia. Kalau kita di dalam Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, kata Paulus, Filipi 1:21, dan mati pun adalah keuntungan. Karena apa? Karena walaupun kita mati, kita istirahat, rest, sabat di dalam Tuhan, dan saat kita bangkit, kita akan bangkit untuk menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Di dalam kitab Wahyu pasangan ketiga ucapan bahagialah, pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Seperti pencuri maksudnya Yesus akan datang kedua kali, artinya tidak diberitahukan kapan, tetapi tanda-tandanya ada. Tetapi dikatakan sini, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Tadi malam kita sudah bahas, pakaian itu adalah tabiat, karakter, kehidupan yang konstan, bukan hanya kebetulan. Berbahagialah orang yang menjaga tabiatnya, karakternya, perilakunya secara terus-menerus. Bagaimana maksudnya berjaga-jaga? Berjaga-jaga dalam arti memperhatikan tabiatnya selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka berjalan di dalam kekudusan. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga di dalam Tuhan, sehingga dia tidak perlu merasa malu apabila Tuhan datang. Yang digambarkan di sini seolah-olah dia tidak berpakaian. Pasangannya pasal 22 ayat 14, berbahagialah mereka membasuh jubahnya. Jadi kita lihat di sini, yang pertama yang berbahagialah yang melakukan, yang kedua yang mati di dalam Tuhan, yang ketiga berkaitan dengan tabiat. Jadi orang-orang yang menghidupkan firman Tuhan, kalaupun mereka meninggal di dalam Tuhan, dan semasa hidupnya tabiat mereka, karakter mereka selaras dengan kehendak Tuhan. Dan puncaknya, saudara-saudara, kitab Wahyu ini luar biasa cara penulisannya. Seringkali disebut dengan sistem paralelisme terbalik atau kaiastik. Berpasang-pasangan mengenai kebahagiaan oleh karena perbuatannya, kebahagiaan oleh kematiannya di dalam Tuhan, kebahagiaan oleh karena karakternya, tabiatnya, dan puncaknya pasal 19 ayat 9 dikatakan di sini apa? Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Siapa itu anak domba? Dari malam kita sudah pelajari. Anak domba adalah Mesias yang menderita, raja yang menderita lebih dahulu. Raja yang menderita tampil di dalam kitab Nabi Yesaya 53. Dialah Yesus Kristus, Al-Masih, jalan lurus, Siratal Mustaqim. Orang-orang yang hadir dalam perjamuan kawin anak domba itu, maksudnya pesta penganugerahan kerajaan kepada istrinya secara rohani, itu jemaat. Mereka orang-orang yang diundang sekaligus mempelai perempuannya adalah orang yang berbahagia. Inilah puncak dari kebahagiaan di dalam kitab Wahyu. Janji yang pasti, kebenaran yang pasti bahwa kita diundang. Apabila kita mau menerima undangannya, kita sambut dengan iman,
maka kita akan berbahagia karena kita akan diangkat menjadi permaisurinya, istrinya secara rohani, dan sekaligus menjadi undangan pada pesta itu. Malam ini kita akan bahas pembahasan yang sama pada hari Tuhan. Tadi sebagaimana saya katakan itu, bersama pada hari Tuhan ada sesuatu yang kurang. Bersama siapa atau bersama apa? Jawab yang pasti adalah bersama Tuhan pada hari Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita, Wahyu 1:10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Wahyu 1:10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar suara dari belakangku, suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Saudara-saudara, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, para rasul, sepanjang umur hidup mereka dikuasai oleh roh Tuhan. Yesus pun sejak dari kandungan dikuasai oleh roh Tuhan. Tetapi secara khusus Yohanes, rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, pada hari Tuhan dia dikuasai oleh roh. Apa artinya ini? Dikuasai oleh roh pada hari Tuhan. Wahyu 4:2, segera aku dikuasai oleh roh. Kehidupannya selalu dipimpin oleh roh. Tetapi satu saat disebutkan hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga. Pada hari Tuhan dia melihat penglihatan di surga. Pada hari Tuhan dia dikuasai oleh roh. Apa yang dia lihat di surga pada hari Tuhan? Coba kita lihat pada pasal 4 ayat 11. Apa yang dia lihat? Rupanya dia lihat satu ibadah penyembahan di surga. Dan inilah yang diucapkan oleh makhluk surga, memuja, menyembah anak domba Allah, yaitu Al-Masih, dan juga Allah Bapa dan Roh Kudus. Inilah ucapan puji-pujian mereka. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak, Engkau pantas, you are worthy, O Lord. Engkau layak. Layak untuk apa? Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara lihat di sini, pada hari Tuhan yang dinyatakan, yang disembahkan oleh penghuni surga kepada Tuhan adalah Engkau layak karena Engkau menjadikan segala sesuatu, karena Engkau menciptakan. Dengan perkataan lain, pada hari Tuhan berkaitan dengan penciptaan. Pada hari Tuhan berkaitan dengan penciptaan Tuhan yang sudah selesai. Pada hari Tuhan dirayakan penciptaan Tuhan yang sudah sempurna. Oleh karena itu, hari Tuhan paralel dengan di mana karya Tuhan itu diperingati setiap pekan di dalam satu pekan sehari-hari atau di dalam minggu. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Jadi hari Tuhan dikaitkan dengan selesainya penciptaan, dan selesainya penciptaan itu ada kaitannya dengan rest. Sesudah Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air, maka pada hari ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Penciptaan dikaitkan dengan selesainya karya itu, dan saat itulah dia disembah, dipuji, dimuliakan, dihormati. Dengan perkataan lain, pada saat dia dipuji, dihormati, disembah di surga, berkaitan dengan peringatan perayaan penciptaan yang adalah Sabat atau rest. Hari Tuhan dengan perkataan lain adalah hari peringatan selesainya penciptaan, yaitu hari Sabat. Amin, saudara. Pada hari Tuhan Yohanes dikuasai oleh roh. Pada hari Sabat Yohanes dikuasai roh. Pada hari ketujuh Yohanes dikuasai roh. Memang sehari-hari dia dikuasai roh, tetapi pada hari ketujuh, hari Sabat, hari Tuhan, secara khusus dia dikuasai roh. Kepadanya disingkapkan penglihatan. Dia melihat di surga Tuhan disembah, dimuliakan, diagungkan oleh karena penciptaan yang sudah selesai. Saudara-saudara, inilah ibadah surgawi. Dan Wahyu, sekali lagi di dalam kitab Wahyu, bahwa Tuhan disembah. Wahyu 14 ayat 7, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Kenapa Dia disembah? Karena Dia menjadikan langit, bumi, dan laut, dan semua mata air.
Saudara-saudara, dalam 10 firman Tuhan, the Ten Commandments, dasatitah, pada perintah atau pada firman keberapa yang ada kata menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air? 10 perintah Tuhan. Yang pertama, karena akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau, memimpin kau keluar dari Mesir, janganlah ada padamu ilah lain daripada hadiratku. Yang kedua, jangan kamu membuat patung ukiran apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan kamu menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Janganlah kau bekerja, engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, pembantumu laki-laki, pembantu perempuan, bahkan orang asing, bahkan hewanmu. Alasannya apa? Karena 6 hari lamanya Allah menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air. Saudara-saudara, pada saat pekabaran 3 malaikat disampaikan dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, dikaitkan dengan pengadilan. Dan pengadilan itu berkaitan dengan Sabat. Dan Sabat itu tadi peringatan penciptaan Tuhan. Pada saat dia disembah, diagungkan pada hari Tuhan, ternyata hari Tuhan itu adalah hari Sabat. Pada hari Tuhan, Yohanes dikuasai oleh Roh. Saudara-saudara, Sabat adalah peringatan di mana Tuhan menyelesaikan langit, bumi dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7 karena dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Dan dia berhenti dan dia memberkati dan dia menguduskan. Dengan perkataan lain, Sabat hari ke-7 adalah monumen penciptaan, hari peringatan penciptaan. 1 tahun itu berkaitan dengan bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. 1 bulan itu juga bumi mengelilingi bulan selama 1 tahun. Tapi 1 minggu tidak ada yang lain alasan kecuali oleh karena peringatan penciptaan. Saudara-saudara, kita melihat di sini hari pertama Allah menjadikan terang. Hari kedua Allah menjadikan cakrawala, langit. Hari ketiga Allah memisahkan air dan darat dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Hari keempat Allah menjadikan benda-benda penerang. Hari kelima Allah menjadikan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Hari keenam Allah menjadikan binatang-binatang hewan, ya. Dan hari ke-7 Allah menjadikan hari ke-7 dengan cara berhenti. Allah menjadikan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dengan cara bekerja mencipta. Dan Allah menjadikan hari ke-7 dengan cara berhenti sebagai peringatan. Dengan menerima Sabat, berarti kita percaya Tuhanlah yang menjadikan langit, bumi, laut dan semua matahari, termasuk saya sendiri, termasuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menerima Sabat, berarti saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu buat saya, buat semua makhluk dunia ini sebelum saya bekerja. Kenapa? Oleh karena kita lihat Tuhan menjadikan manusia pada puncak penciptaannya, karyanya. Dia tidak menjadikan manusia hari pertama sebab belum ada terang, belum ada juga daratan. Mau kemana manusia? Apa dia awang-awang? Bisa juga, tetapi Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya sebelum manusia dijadikan. Pada saat bayi kita lahir, bayi lahir, ya, saya menyaksikan anak-anak saya dilahirkan oleh istri saya. Pada saat dia lahir, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya menangis. Tetapi semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan, sudah disiapkan oleh orang tuanya. Demikian juga Tuhan, pada saat dia menjadikan Adam dan Hawa, semuanya sudah siap. Dengan menerima Sabat, berarti saya menerima bahwa Tuhan sudah menjadikan semua keperluan saya, walaupun saya tidak bekerja pada hari ke-7. Amin. Saudara-saudara, luar biasa. Kita tidak melakukan apa-apa, langsung Sabat. Artinya Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya buat kita secara lengkap dan sempurna. Sabat bermula di Taman Eden, yang artinya Firdaus, paradise, suasana tenang, damai dan bahagia. Sabat bermula di Eden, dan oleh karena Kristus adalah sama kemarin, hari ini dan selamanya, Sabat itu tidak pernah diubah. Hukumnya tidak pernah berubah. Maliaki 3:6. Itulah sebabnya Sabat itu berlangsung selama-lamanya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap tinggal di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat,
maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi memang dari Eden ke Eden. Sahabat pertama di Eden, Eden itu hilang dan rusak, tetapi pada kitab Wahyu, Eden itu kembali dipulihkan dan sahabat juga akan tetap berada di sana, sebagaimana di dalam catatan Nabi Yesaya. Bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, umat-umat Tuhan akan datang menyembah Dia, sujud menyembah Tuhan di hadapannya. Saudara-saudara, 3 hal yang dilakukan Tuhan pada hari Sabat. Yang pertama, Dia berhenti. Apabila kita menyambut perhentian Sabat, berarti Dia memberikan kepada kita perhentian. Tetapi bila kita tidak berhenti pada hari Sabat, maka perhentian Tuhan tidak akan menjadi bagian kita. Matius 11 ayat 28. Apa kata Tuhan Yesus? Ini satu ayat yang luar biasa indah. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu perhentian. Come unto me. Itu kata Tuhan. I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan, perhentian, rest. Istilah lain untuk rest adalah Sabat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu Sabat. Saudara-saudara, pada saat ayat ini diucapkan, dikatakan, ini bukan kepada orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain. Ini diucapkan kepada orang-orang Yahudi yang memang mereka itu berhari Sabat. Mengapa Yesus katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu Sabat, sedangkan orang Yahudi juga berhari Sabat? Alasannya apa? Oleh karena walaupun orang Yahudi itu pelihara Sabat, tetapi mereka tidak menerima Kristus sebagai Sabat mereka. Mereka tidak menerima Kristus sebagai sobat mereka. Mereka merencanakan pembunuhan, kejahatan kepada Kristus. Walaupun mereka pelihara Sabat, mereka restless. Sabat mereka adalah Christless Sabat. Sabat tanpa Kristus. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi, walaupun sampai sekarang mereka pelihara Sabat, mereka tetap restless, Christless Sabat. Sabat tanpa Kristus. Sehingga mereka tetap stres. Orang-orang yang menolak Kristus, walaupun pelihara Sabat, mereka stres. Tetapi buat orang-orang Kristen zaman modern sekarang, mereka mengaku percaya kepada Kristus, tetapi sangat disayangkan, mereka menolak Sabat. Yahudi terima Sabat, tetapi menolak Kristus. Orang Kristen pada umumnya terima Kristus, tapi menolak Sabat. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita satu resep yang paling tokcer, yang paling bagus. Terimalah Kristus sebagai sobat dan sahabat kita. Apabila kita menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai sahabat kita, sebagai sobat kita, maka kita menikmati Sabat full Christ atau Kristen. Orang Kristen yang penuh dengan kenikmatan Sabat. Saudara-saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu perhentian Sabat. Saudara-saudara, penduduk kota sangat sibuk. The city never sleep. Orang-orang sibuk bekerja, tidak pernah ada istirahat. Sibuk sekali. Ketemu dengan anak sudah tidur. Pas orang tua mau berangkat kerja, anak masih tidur. Jarang ketemu. Sehingga karena bekerja terus. Ya, apa yang dicari orang? Ada nyanyian anak-anak waktu itu, apa yang dicari orang? Uang. Orang begitu sibuk mencari duit ya, mencari harta, tahta, kekuasaan, jabatan, pangkat, gelar, sehingga capek dan akhirnya sakit. Dia sudah sakit-sakitan. Uang dikumpulkan banyak-banyak, akhirnya dikeluarkan juga untuk mendapatkan kesehatan, tapi sudah terlambat. Akhirnya mereka meninggal. Sesudah mereka meninggal, maka di batu nisannya dituliskan, rest in peace, telah beristirahat dengan tenang. Selagi hidup tidak ada peristirahatan, karena tidak menerima Sabat, tidak menerima Kristus sebagai sahabatnya. Baru sesudah mati, ditulis di batu nisannya, telah berhenti beristirahat dengan tenang. Saudara-saudara, pada malam ini, sebelum kita sakit-sakitan oleh karena terlalu banyak kerja, oleh karena kita tidak mau terima Yesus sebagai sobat dan sahabat kita, sebelum kita dikubur dan di batu nisan kita ditulis telah berhenti dengan tenang, marilah kita sambut Yesus sebagai sobat dan, karena di dalam Yesus ada perhentian,
dan di dalam perhentiannya juga adalah Sabat. Jangan kita seperti orang Yahudi menolak menolak Kristus walaupun terima Sabat, dan kita juga jangan seperti kebanyakan orang yang mengaku sebagai Kristen menerima Yesus tapi menolak Sabat. Agama Alkitab, Sabat yang benar, terima Yesus sebagai sobat dan sahabat kita. Sabat akan menjadi kenikmatan, menerima Yesus menjadi sukacita, kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin. Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Paulus penulis surat ini berkata, masih tersedia hari ke-7 bagi umat Allah. Masih tersedia. Mengapa dikatakan begitu? Kitab Ibrani ditulis sekitar menjelang kehancuran Yerusalem tahun 70. Mempersiapkan orang-orang Israel supaya akan tetap beribadah di bait sucinya. Masih tersedia hari ke-7 untuk umat-umat Tuhan. Saudara-saudara yang perhatian lain, walaupun Yesus sudah naik ke surga tahun 31, Sabat tetap dipelihara. Itulah sebabnya Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, berdoalah apabila nanti kamu melarikan diri itu jangan terjadi pada musim dingin dan juga jangan terjadi pada hari Sabat, oleh karena Sabat tetap selama-lamanya. Tuhan memberkati orang yang menerima Sabat. Apa berkat Tuhan bagi orang-orang menerima Sabat? Yesaya 58 ayat 13-14. Apa dikatakan di situ? Apabila kamu tidak menginjak-injak hukum Sabatku, apabila kamu tidak melakukan urusan-urusanmu pada hari Sabatku, apabila kamu tidak berkata omong kosong, apabila kamu mengatakan hari Sabat itu hari kesenangan, hari yang mulia, hari kenikmatan, maka kamu akan bersenang-senang karena Tuhan. Karena apa katanya bersenang-senang? Karena Tuhan. Banyak orang bersenang-senang karena duit, itu normal-normal saja. Banyak orang bersenang-senang karena naik jabatan, itu normal saja. Banyak orang bersenang-senang karena sukses, tapi bersenang-senang karena Tuhan. Dengan perkataan lain, kebahagiaannya, sukacitanya bukan secara materi, tetapi secara rohani. Karena Tuhan memberikan sukacita damai di dalam hidup kita, bukan oleh karena keadaan. Walaupun mungkin uang kita terbatas, tetapi kita bersenang-senang di dalam Tuhan. Walaupun jabatan kita tidak ada, tetapi kita bersenang-senang di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan kepadamu milik pusaka Yakub, dan milik mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Artinya jaminan yang pasti, kebenaran yang pasti, mulut Tuhan yang mengucapkannya, Tuhan yang mengatakannya. Tidak ada bohong, tidak ada tipuan, tidak ada trik-trik. Kalau kita menerima Yesus sebagai sobat dan sahabat kita, menguruskan sahabat, maka kita akan diberkati. Sebab Tuhan bukan hanya berhenti pada hari memberikan perhentian kepada kita, tapi juga memberkati untuk umat-umatnya. Yang ketiga, Tuhan juga menguruskan orang-orang yang menerima sahabat, yang menerima Yesus sebagai sobat dan sahabatnya, maka mereka akan dikuduskan. Yeskiel 20:12. Demikian juga aku memberikan sahabatku kepada mereka sebagai tanda, sebagai sains, sebagai peringatan, sebagai bukti, sebagai cap bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Dengan perkataan lain, kekudusan umat manusia adalah kekudusan yang diterima, bukan kekudusan yang dicapai. Kekudusan yang diterima dari Tuhan. Apabila kita menerima sahabat hari kudus, maka Tuhan mengkuduskan kita sebagai umat yang kudus. Ini janji Tuhan, dan itu kebenaran yang pasti, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yeskiel 20:20. Demikian juga aku memberikan kepada mereka hari-hari sahabatku. Karena bukan cuma satu kali, tiap minggu, tiap pekan, hari-hari sahabatku, plural. Dengan perkataan lain, berkesinambungan, sebagai tanda, sebagai sains, sebagai bukti, sebagai cap bahwa akulah Tuhan mereka dan mereka adalah umatku. Saudara-saudara, dengan perkataan lain, dengan menerima sahabat, dengan menerima Yesus sebagai sobat kita, buktinya dia adalah Tuhan kita dan kita adalah umatnya. Kita umatnya dan dia Tuhan kita. Menolak sahabat berarti dia bukan Tuhan kita dan kita bukan umatnya. Begitu jelas, saudara. Oleh karena itu, mari kita sambut Yesus sebagai sobat dan sahabat kita bersama Tuhan pada hari Tuhan, bersama Tuhan pada hari Sabat, bersama Tuhan pada hari ke-7, bersama Tuhan pada hari kenikmatan, hari mulia, hari sukacita, hari bahagia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itulah sebabnya Sabat bukan untuk sesuatu yang membuat kita susah, menderita, tetapi untuk kesenangan kita. Di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk manusia. Kita orang Indonesia adalah manusia. Saya orang Batak adalah manusia. Saudara-saudara mungkin dari Jawa adalah manusia.
dari Ambon manusia, dari Sunda manusia, semua kita manusia. Kalau kita manusia, sahabat dijanjikan untuk manusia, berarti sahabat adalah untuk kita. Amin. Bahkan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 tadi itu, apa dikatakan? Termasuk pembantumu laki-laki dan perempuan, termasuk hewanmu. Jadi kalau ada bisnis kita juga kita berikan rest, perhentian pada hari Tuhan, pada hari kudus, pada hari Sabat, supaya mereka juga dapat menikmati sukacita. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabatnya. Dialah yang mengendalikan, dialah yang mengatur, dialah yang punya wewenang untuk Sabat itu. Orang-orang Yahudi buat peraturan, 630 peraturan tentang Sabat, yang sebenarnya tidak pernah dibuat oleh Tuhan. Tidak boleh katanya bawa sapu tangan pada hari Sabat. Tapi kalau dikancingkan di jubah bolehlah. Gak boleh jalan jauh-jauh melewati seperjalanan Sabat. Jadi jalan dulu seperjalanan Sabat, berhenti. Habis itu jalan lagi perjalanan Sabat supaya jangan melanggar. Gak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, karena menyembuhkan orang pada hari Sabat bekerja, dan bekerja itu dilarang. Itu semuanya tidak ada dalam firman Tuhan. Itu di-create, dibuat, di-invent oleh orang Yahudi untuk menjaga kesucian Sabat. Mengapa demikian? Alasannya ialah mereka punya sejarah. Sejarahnya pada zaman kerajaan Israel tahun 722 mereka itu ditawan oleh bangsa Asyur. Oleh karena salah satu dosa mereka ialah penyembahan berhala dan pelanggaran Sabat. Di 6 orang-orang Yehuda, 2 suku di selatan, ditawan oleh Babel, penyembahan berhala dan juga oleh Sabat. Pada saat mereka kembali dari pembuangan sesudah 70 tahun, mereka buat peraturan sedemikian rupa supaya mereka jangan penyembah berhala. Memang pada zaman Yesus tidak lagi orang-orang Israel yang menyembah berhala, tetapi mereka juga buat peraturan Sabat yang di luar kehendak Tuhan, yang menyusahkan. Itulah zaman Yesus berkata, anak manusia datang tidak untuk membatalkan, tetapi memenuhi, artinya menggenapkan, mengembalikan kepada aturan yang sebenarnya. Itulah sebabnya seringkali dia menyembuhkan orang persis pada hari Sabat. Sebenarnya dia bisa menyembuhkan hari lain, tetapi untuk mengembalikan Sabat adalah berkat, bukan menjadi penghalang atau sesuatu yang menyusahkan umat manusia. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, di mana Yesus adalah interpreter, penafsir, dan juga memberikan contoh teladan, ukuran, wewenang apa yang boleh dibuat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat, termasuk menyembuhkan orang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Coba kita bayangkan, katanya pada hari Sabat itu enggak boleh buat orang yang sakit. Apalagi misalnya ada orang yang melahirkan pada Sabat. Tunggu dulu ya, jangan dulu melahirkan sekarang, nanti repot, ini hari Sabat. Tidak perlu, karena memang orang melahirkan secara alamiah, hari apa saja. Dan kita tidak akan biarkan keluarga kita menderita sakit pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Saudara-saudara, kita perlu menguruskan Sabat sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Nabi Yesaya yang sudah kita bacakan tadi itu. Kita tidak boleh menggunakan Sabat itu sebagai hari untuk melakukan urusan-urusan kita atau bisnis kita. Yesus sebagai interpreter, sebagai penafsir, sebagai orang yang berwenang atas hari Sabat, dia juga memberikan contoh teladan kehidupannya selama berada di dunia. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, kampungnya di Nazaret, orang Galilea. Yesus disebut orang Galilea, the man of Galilee. Dia datang ke sana. Apa yang dia lakukan pada waktu dia datang ke sana? Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, pada hari Tuhan, dia masuk ke rumah ibadat untuk berdiri, lalu membaca dari Alkitab. Dia dipenuhi roh sejak dari kandungan. Tetapi pada hari Sabat dia masuk ke rumah Tuhan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya untuk dibaca, dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya pasal 61. Dia baca, apa dia baca? Roh Tuhan ada padaku. Kapan dia mengucapkan kata-kata ini? Pada hari Tuhan, pada hari Sabat. Dia datang ke Nazaret pada hari Sabat, dia baca. Ini bukan kebetulan, Roh Kudus memimpin dia membaca kitab Nabi Yesaya pasal 61. Roh Tuhan ada padaku. Kapan Roh Tuhan ada padanya? Pada hari Sabat. Untuk apa Roh Tuhan ada padanya? Mengurapi dia untuk menyampaikan kabar baik. Sabat adalah hari Tuhan, di mana hamba Tuhan Kristus sendiri berkhotbah memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang terpenjara, kepada orang-orang yang buta, kepada orang-orang yang tidak berpakaian,
dan betapa luar biasanya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara, Sabat pada saat Yesus berkhotbah pada hari Sabat, dia bilang, saya diurapi Tuhan pada hari Tuhan untuk memberitakan rahmat Tuhan. Rahmat itu grace, kasih karunia. Dan kemudian apa yang kita baca selanjutnya? Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, pada hari Sabat ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari Sabat ini genaplah nas ini, maksudnya Yesaya 61 ayat 1. Genap artinya dia diurapi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Pada hari Sabat itulah genap itu. Dan pada hari Sabat itu adalah tahun rahmat Tuhan, tahun grace, kasih karunia. Dengan perkataan lain, Sabat adalah kasih karunia. Amin. Dengan menerima Sabat, menerima kasih karunia. Menolak Sabat berarti menolak kasih karunia Tuhan. Amin. Sebagian orang berkata Sabat adalah legalisme. Orang-orang yang menguruskan Sabat untuk memperoleh keselamatan, tapi itu gak benar. Karena pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Pada hari ini hari Tuhan, dan hari Tuhan adalah hari Sabat. Hari ini genaplah, apa dikatakan? Tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara, saya menyambut Sabat sebagai kegenapan rahmat Tuhan. Kenapa? Kita kaitkan dengan penciptaan. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu baru saya lahir. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sudah disiapkan semuanya. Bukankah itu kasih karunia rahmat? Sebelum bekerja, semua keperluan mereka sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Dengan menerima Sabat berarti saya menerima kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya telah disiapkan Tuhan bagi saya, walaupun saya belum bekerja. Begitu saya ada, langsung berhenti. Begitu Adam dan Hawa diciptakan, langsung bersabat. Begitu Yesus datang, pada hari ini genaplah nas ini. Pada waktu kamu mendengarnya, Sabat adalah kegenapan rahmat Tuhan, grace, kasih karunia, bukan legalisme, tapi adalah pemberian tawaran yang luar biasa indah dari Tuhan Yesus. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudara, malam ini, sewaktu kita mendengarnya, ternyata adalah kasih karunia, rahmat, grace, karis, gracias amigos, terima kasih saudara. Berarti yang akan menyambut Sabat, berarti kita menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita sambut Yesus sebagai sobat dan sahabat kita bersama Tuhan pada hari Tuhan. Bersama pada hari Tuhan, bersama Tuhan sebagai Tuhan atas hari Sabat. Hari apakah hari Sabat itu? Oh, hari Sabat. Anytime, any day, hari apa saja boleh kata orang ya. Tapi Sabat, kalau kita buka di kamus adalah Sabat, hari perhentian. Sebagian kamus mengartikannya Sabat hari ke-7, Sabtu. Tapi orang bilang, oh bukan. Karena di kalender saya itu pertama itu Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu yang ke-7. Kalau dimulai Selasa, beda lagi. Tetapi jangan kita lupa bahwa di dalam kitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa asli, itulah landasan dari iman Kristiani. Terjemahan boleh saja, tetapi selalu refer back kembali kepada aslinya. Tidak ada istilah Minggu, Senin, Selasa, yang ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi hari Senin sebenarnya walaupun diletakkan di awal hari pekan, Senin dari kata Arab isnain yang artinya kedua. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-1 jadinya. Kami pernah tinggal di Bandung selama 15 tahun. Dan kami melayani di Percetakan Advent Indonesia. Di samping percetakan itu ada namanya Jalan Sapta Marga. Apa ini Sapta Marga ya? Saya juga tadinya nggak mengerti ini Sapta Marga ini. Tahu-tahu saya dengar di radio. Sapta Marga, 7 sumpah prajurit. Hari Sabtu dari kata hari Sabta artinya hari ke-7. Jadi walaupun diletakkan di kalender, mungkin diocak-acak ya, diacak-acak, tetapi tetap Sabta itu adalah 7th day, hari ke-7. Jadi tidak mudah sebenarnya kalaupun dibolak-balik. Tetap kita harus lihat isnain, Senin itu hari kedua dan seterusnya. Dari hari kematian Tuhan Yesus, dia mati pada hari Jumat Agung. Dan dia bangkit pada hari Minggu Kemenangan. Hari Sabat adalah hari diantara persiapan Sabat, yaitu kematian Yesus, dengan hari kebangkitan. Hari Sabat adalah hari di antara hari kematian, Jumat Agung, dengan hari Minggu. Hari di antara Jumat dan Minggu, tidak mungkin hari lain. Pasti hari apa?
pasti hari Sabtu. Jadi memang itu sangat mudah. Jadi hari apa hari Sabat itu? Itulah hari ke-7, hari Sabat. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 8-11 sampai 11. Dalam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan ia berhenti pada hari ke-7. Jadi Sabat adalah hari ke-7 di mana dia berhenti memberkati dan menguruskan. Di dalam Wahyu 2 ayat 7, satu penglihatan dilihat oleh Yohanes, penyingkapan, revelation, apokalipsis, pengungkapan. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Cap, tanda, sains. Dia datang untuk memeteraikan umat-umat Tuhan yang setia kepadanya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi. Apa perintahnya? Perintahnya kepada 4 malaikat yang menjaga supaya jangan terjadi kerusakan di bumi ini. Katanya, janganlah merusakkan bumi, laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Tanda meterai cap adalah tabiat. Dan tabiat Tuhan ada pada 10 firman-Nya, salah satunya adalah Sabat. Orang-orang yang dimeteraikan diberikan tanda kepemilikan Tuhan, perlindungan, dicap pada dahi mereka. Dahi adalah lambang karakter, tabiat, kehidupan. Saudara-saudara, artinya tidak cukup kita hanya menguruskan Sabat pada hari ke-7, tapi tabiat kita harus selaras dengan kasih Tuhan. Itulah sebabnya berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jubah itu tabiat, sama seperti dahi adalah lambang dari karakter atau tabiat. Tuhan mempersiapkan umat-umat Tuhan yang setia untuk dicap, dimeterai, ditandakan sebagai umat yang terlindungi, yang dijaga. Walaupun dunia kacau, walaupun dunia mengalami krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis bencana alam, segala macam krisis, tapi mereka tetap terpelihara. Oleh karena hamba-hamba Tuhan, para malaikatnya, 4 malaikat menjaga, mengamankan supaya proses pemeteraian, pencapan, memberikan tanda bagi orang yang setia dapat berlangsung lebih dahulu. Wahyu 14 ayat 1, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Di dahi mereka tertulis namanya, tabiat Kristus dan nama Bapaknya dan tabiat Bapaknya, tabiat Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Saudara-saudara, berdiri di Bukit Sion orang-orang yang sudah menang 144.000. Siapa mereka ini? 144.000 sebenarnya adalah basic perhitungan dari 12 kali 12 kali 1000. 12 mewakili umat Tuhan sepanjang zaman perjanjian lama yang dia diwakili oleh 12 suku Israel. 12 mewakili umat Tuhan yang selamat sepanjang era perjanjian baru yang diwakili oleh ke-12 rasul. Kali 1000 di dalam Alkitab lambang yang sangat banyak. Beribu kali, beribu-ribu laksa. Itu artinya tidak terhitung. Pada waktu Yohanes melihat, dia melihat 144.000. Tetapi pada waktu dia mendengar, mereka katanya tidak terhitung jumlahnya. Terdiri dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Dengan perkataan lain, umat Tuhan sepanjang zaman yang setia, yang sudah dimeteraikan. Mereka yang tetap setia kepada Tuhan akan menerima meterainya, dan mereka adalah para pemenang. Mereka akan melihat umatnya, namanya akan tertulis di dahi mereka. Tabiatnya, inilah orang-orang yang menang. Saudara-saudara, dengan menerima Yesus sebagai sobat dan sahabat kita bersama Tuhan pada hari Tuhan, salah satu syarat untuk menerima cap meterai Tuhan, kita dituliskan menjadi miliknya. Saudara-saudara, ini Alkitab saya. Di Alkitab saya ini ada nama saya, Pendeta Jahotner Manulang. Maknanya ini apa? Karena nama saya tertulis di sini, berarti Alkitab ini adalah Alkitab saya. Nama Bapa kita di surga ada di dahi kita. Nama anak domba itu ada di dahi kita. Berarti kita milik siapa? Milik Allah Bapa dan Putranya yang dicap oleh Roh Kudusnya. Berarti kita milik Tuhan. Dengan perkataan lain, kalau kita milik Tuhan, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, baik hidup ataupun mati. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka kita aman sepanjang umur hidup kita. Bahkan bila kita meninggal juga, kita akan dibangkitkan dan akan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Kebenaran yang pasti, siapa umat Tuhan yang dimeteraikan adalah milik Tuhan dan mereka aman
sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita perlu menyambut Yesus sebagai sobat dan sahabat kita bersama pada hari Tuhan, bersama Tuhan pada hari Tuhan, dengan menerima sabat sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang menguduskan kita dan kita adalah umatnya. Saudara-saudara, Yesus pernah berkata, siapa yang tidak bersama aku, berarti ia melawan aku. Di dalam Alkitab ada dua tokoh di dalam kitab Wahyu. Tokoh pertama adalah Yesus sebagai penyelamat, tapi ada peran antagonis, lawannya, yaitu setan bersama dengan binatang, bersama dengan ante-antenya yang disebut dengan istilah antikristus. Jadi Yesus sedang berlawanan, perang spiritual, perang rohani dengan antikristus, setan dengan ante-antenya. Maka setan menggunakan ante-antenya yang tertulis di dalam Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia akan menganiaya orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Di dalam 10 perintah Tuhan, dari antara 10 perintah Tuhan itu, hanya satu perintah yang ada waktu. Yaitu apa? Perintah keempat. Setan menggunakan ante-antenya menentang yang maha tinggi. Tetapi bagaimana caranya dia menentang yang maha tinggi? Dia menentang yang maha tinggi dengan cara mengubah waktu dan hukum. Apalagi yang dia buat? Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Mereka maksudnya umat Allah yang maha tinggi. Dia akan menentang yang maha tinggi, dia juga akan menganiaya umat yang maha tinggi, dia mengubah waktu dan hukum, dan dia juga menganiaya milik Tuhan. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara-saudara, di sini ada kejanggalan. Kejanggalan apa yang ada ya? Harusnya hitungan itu, kalau kita menghitung 1, 2, harusnya bagaimana kelanjutannya? 3, 1, 2, 3. Ini tidak. Dia ini ada kejanggalan. 1, 2, setengah. Artinya apa? Pada awal usahanya untuk mengubah waktu dan hukum dan menganiaya umat Tuhan, sukses. Tapi kemudian di-cut, gagal di tengah jalan. Tuhan mengambil alih intervensi. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Harusnya 3 masa, 4 masa, dan terus 1 masa, 2 masa, setengah masa. Awal-awalnya berjalan lancar, tapi kemudian Tuhan menghentikannya. Dia menentang yang maha tinggi, dia mengenai umat Allah yang maha tinggi, dia mengubah waktu dan hukum. Saudara-saudara, kalau saudara benci kepada seseorang misalnya, atau seseorang benci kepada saudara, kalau saudara tidak mampu melawan dia, mungkin dia punya ilmu yang luar biasa, dia jago kungfu, jago karate, ya. Saya tidak bisa melawan dia, oke lah. Kalau dia tidak bisa saya lawan, ya mungkin istrinya. Kalau istrinya nggak bisa saya lawan, anaknya. Kalau nggak bisa anaknya, anjingnya. Kalau nggak bisa anjingnya, ayamnya. Kalau nggak bisa ayamnya, pagarnya pun, ya. Jadi setan berusaha menentang yang maha tinggi, tidak bisa. Akhirnya dia aniaya umatnya. Dia ubah waktu dan hukum. Termasuk di sini salah satu dari perintah Tuhan, hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Diubah oleh kuasa tanduk kecil, antikristus. Itulah sebabnya kebanyakan umat Kristen sekarang tidak tahu ini. Mereka berpikir ini sahabat yang benar, tetapi sahabat yang benar adalah Yesus sebagai sobat dan sahabat kita. Dia datang ke Nazaret, ke tempat kelahirannya. Sebagai kebiasaannya dia masuk ke rumah ibadat untuk beribadat pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabta, hari Sabtu. Tapi kebanyakan sekarang tidak demikian. Karena apa? Karena setan mengubah waktu dan hukum. Mereka bilang apa? Oh, itu zaman dulu, sekarang udah beda. Siapa bilang? Karena setan yang berusaha dengan ante-antenya. Tetapi kita melihat di sini, dia berusaha untuk mengubah waktu dan menganiaya umat Tuhan. 1 masa, 2 masa, setengah, artinya gagal. Binatang itu terluka. Di dalam kitab Wahyu, binatang itu terluka. Bahkan lukanya itu kelihatan seperti membahayakan hidupnya. Saudara-saudara, setan menganiaya umat Tuhan, tapi berhenti. Karena Tuhan mengkat, memotong, dan memberikan jalan kelepasan kepada umat Tuhan yang setia. Saudara-saudara, akan muncul aniaya bab kedua menjelang dunia kiamat. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu, di dalam kitab Wahyu pasal 13 ada 2 binatang, 1 binatang yang keluar dari laut, 1 binatang yang keluar dari bumi. Binatang yang pertama itu sudah terluka. Seluruh kuasa yang binatang pertama itu yang keluar dari laut dijalankan oleh binatang kedua.
Tetapi binatang kedua ini katakan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Jadi binatang kedua ini mengembalikan orang kembali kepada tindakan yang salah dari binatang pertama. Tetapi tidak semua orang yang akan kembali kepada binatang yang pertama. Ada orang yang setia, yang sudah dimeteraikan tadi itu, mereka tetap setia. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Mereka ini tidak mau. Mereka tidak takut mati. Mereka walaupun dianiaya sekiranya pun mati, bagi mereka, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mereka ini yang tetap setia karena sudah dimeteraikan, sudah dicap, sudah disahkan, dan mereka tidak mau mundur dari iman mereka. Inilah orang-orang setia. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang yang namanya tulis dalam kitab kehidupan, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu. Nama binatang maksud tabiatnya, yang artinya adalah bilangan binatang itu. Dan dikatakan yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan manusia. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Di sini memang dibuat seorang. Tapi sebenarnya dalam teks Yunani tidak ada kata seorang, tapi dianggap sebagai tanpa kata sandang, indefinite article. Jadi penerjemah buat seorang. Sebenarnya maksudnya, tetapi bilangan itu adalah bilangan manusia. Kenapa? Karena manusia dijadikan pada hari ke-6. Manusia yang menentang Tuhan, tidak mau menerima hari ke-7, bilangannya ialah 6. Kenapa? Dalam kitab Daniel, pasangan kitab Wahyu, Nebukadnezar mendirikan patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Manusia dijadikan pada hari ke-6. Nebukadnezar menjadikan patung 60 hasta, ya, 666. Berarti ada 3 kekuatan, triple six, 3 kekuatan bersatu menentang Tuhan, menentang umatnya. Siapakah 3 kesatuan ini? Naga, yaitu setan, binatang yang berasal dari laut, yaitu antikristus, dan binatang yang keluar dari bumi, yaitu orang Kristen yang murtad, yang tidak menerima kebenaran Tuhan. 666, triple six, satu kesatuan perpaduan politik dan agama untuk menekan kebenaran firman Tuhan, sehingga manusia menyembah kepada aturan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, orang-orang yang sudah dimeteraikan, karena 4 malaikat sedang menjaga ke-4 penjuru bumi, orang-orang itu menjaga supaya umat Tuhan dimeteraikan pada darinya. Orang-orang ini yang tetap setia, saudara dan saya. Pada malam ini, apabila Anda menerima Yesus sebagai sobat dan sahabat kita, bersama Tuhan pada hari Tuhan, sebagaimana Tuhan datang ke rumah Tuhan pada hari Tuhan dan dipenuhi roh Tuhan pada hari Tuhan, maka kitalah orang-orang yang dimeteraikan itu. Pada malam hari ini, jika saudara rindu bersama-sama dengan kelompok 144.000 yang dimeteraikan, di mana pada dahi mereka tertulis nama Bapa dan Anak domba itu, mereka lah yang dilindungi, yang tetap setia sampai Tuhan datang. Ada 2 kubu, orang-orang yang menerima meterai Allah hari ke-7 hari Sabat, dan kubu yang lain yang menerima tanda binatang 666, triple six atau 36. Mana yang mau kita terima? Meterai Tuhan atau tanda binatang? Terserah kepada kita. Tapi saya yakin malam ini semua kita tidak mau menerima tanda binatang, kita mau menerima tanda Tuhan, tabiat Tuhan, meterai Allah. Pada zaman Yesus berkata kepada orang-orang Israel yang banyak melakukan ajaran-ajaran atau kehidupan religius, tetapi menyimpang dari kehendak Tuhan, dia berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa percuma? Karena ajaran-ajaran manusia yang mereka perintahkan, karena mereka melakukan ajaran atau perintah-perintah manusia. Saudara-saudara, orang Malaysia bilang percuma, percuma, siswada, magopok, mubazir. Kalaupun kita pergi beribadah selain daripada hari Tuhan, boleh-boleh saja, tetapi pada hari Tuhanlah roh Tuhan ada pada Kristus dan juga pada umatnya. Oleh karena itu, mari kita sambut Yesus sebagai sobat dan sahabat kita, bersama Tuhan pada hari Sabat, bersama Tuhan pada hari Tuhan, dikuasai roh Tuhan pada hari ke-7, pada hari Sabtu. Itulah sebagai kebenaran yang pasti. Apa kata Yesus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah janji Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan yang telah berkorban, yang telah
mati sebagai tumbal buat kita. Kita sambut dengan mengasihi Dia, dan apabila kita mengasihi Dia, kita menuruti perintah-perintahnya. Mana yang mau kita pilih? Apakah kita menyembah Sang Pencipta, dan itulah yang benar, atau menyembah binatang? Itu tidak benar. Saya yakin kita menyembah Pencipta. Apakah kita memilih Alkitab, atau hanya sekadar tradisi atau kebiasaan? Apakah kita memilih hukum Tuhan, perintah Tuhan, dasatita, the Ten Commandments, atau hanya perintah-perintah manusia, aturan manusia? Apakah kita terima ajaran Yesus, atau filsafat-filsafat ajaran pikiran manusia? Apakah perintah ilahi atau perintah manusia? Apakah kebenaran atau kesalahan? Tulen atau tiruan, tandingan yang palsu? Cara Allah atau cara manusia? Saya yakin kita memilih pada pihak Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini pertanyaan pentingnya lah, termasuk kepada kelompok manakah kita pada hari Tuhan? Apakah kita bersama Tuhan pada hari Tuhan, ataukah kita berada di tempat lain, jauh dari Tuhan? Saudara-saudara, sama dengan Tuhan pada hari Tuhan. Apakah kita mau dikuasai oleh Tuhan dan menyembah Dia pada hari kudusnya? Saya yakin kita sambut Yesus sebagai sobat dan sahabat kita. Bersama Tuhan, kebenaran yang pasti. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, apabila kita menyambut Yesus sebagai sobat dan sahabat kita bersama pada hari Tuhan, maka kita akan mendapat ketenangan, bukan hanya di surga, tetapi sekarang di sini. Dan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Siapakah di antara kita yang mau menerima Yesus sebagai sobat dan sahabat kita? Kami undang untuk berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, betapa hati kami bersyukur, bersuka cita pada malam hari ini, oleh karena Tuhan telah menyingkapkan kepada kami sebagaimana kepada Yohanes. Engkau telah berkuasa, Roh Kudus berkuasa kepada Yohanes pada hari Tuhan, pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Tuhan menyingkapkan kebenaran luar biasa, bahwa Tuhan memeteraikan orang-orang setia kepadamu, sekalipun terjadi krisis, terjadi berbagai bencana di dunia ini, tetapi Engkau melindungi umat-umat yang setia sampai pemeteraian selesai, sehingga mereka akan bersama dengan Tuhan berada di Bukit Sion dan menikmati kemenangan sukacita kebahagiaan selama-lamanya. Bapa, di hadapan-Mu pada malam hari ini, umat-umat-Mu, mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua, bahkan sesepuh kami yang lanjut usia, berdiri ya Tuhan, menyatakan iman percaya kami kepadamu bahwa kami menerima Engkau sebagai sobat dan sahabat kami. Di dalam Tuhan ada perhentian, di dalam Tuhan ada rest, di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada ketenangan. Biarlah kami tidak seperti orang Yahudi yang menolak Yesus walaupun menyambut Sabat, dan juga Tuhan tidak seperti kebanyakan yang mengaku pengikut Tuhan tetapi menolak Sabat. Tetapi kami menerima Yesus sebagai sobat dan sahabat kami, di mana kami menikmati Sabat di dalam Kristus. Jiwa kami akan mendapat ketenangan. Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah kami dengan sukacita, kebahagiaan, damai di dalam Tuhan. Dijauhkanlah dari kami segala sakit penyakit, diberikanlah kepada kami sukacita dan kebahagiaan. Diberkatilah kami di rumah, diberkatilah kami di pekerjaan, diberkatilah kami di sekolah, di perjalanan, kemanapun kami melangkah. Kiranya hadirat-Mu, Roh-Mu bersama kami, memberikan damai kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami persembahkan diri kami kepadamu, menjadi milik-Mu selamanya. Tuliskanlah nama kami masing-masing dalam kitab kehidupan anak domba Allah, supaya kami benar-benar dimeteraikan menjadi milik-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.
Baik, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang merasa diberkati malam hari ini? Amin? Iya, luar biasa. Dan besok berkat kita akan semakin sempurna karena pembahasan yang akan kita ikuti besok adalah pengadilan Kristus. Siapa takut? Ya, tidak ada alasan untuk takut pada pengadilan, tapi besok. Ya, oleh karena itu, bawa saudara-saudara dan juga teman-teman kita untuk datang besok malam. Kemudian, saudaraku sekalian, pelayanan kesehatan dari tim kesehatan Nafiri Ministry akan tetap diadakan besok pada jam 16.30 di belakang sana. Sekali lagi, sebelum kita pulang, mari kita ucapkan yel kita, tapi kita rubah, yaitu sudah kutemukan, karena malam ini kita sudah temukan kebenaran. Amin? Baik, sama-sama. Sudah kutemukan kebenaran yang pasti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai di rumah dengan selamat. Sampai jumpa besok malam. Amin.